Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Have a good day, great people. Introduce us from Group 5 Introduction to Business Class A1 will present a case related to business ethics and social responsibility. Before that, the introduction in Group 5 had 7 members. The first one was myself, Amanda Felicia Lutfi, with name 21105330011. Saya Anissa dengan nomor NIM 2110533035. Saya Nisa Ivan Oktaviri dengan nomor NIM 2110533007. Saya Devi Kananda, NIM 2110533031. Saya Faris Akbari Fawas dengan nomor NIM 21105320558. Let me introduce myself. My name is Sulu Petrutama Jaksono dengan nomor NIM 2110533045. Saya Muhammad Farid Abrar dengan NIM 21105330448. Before we go into the case, we should know what business ethics and social responsibility. Nah, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kode etik yang diterapkan pada entitas bisnis atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis. Bisa dibilang, etika bisnis sebagai panduan atau tuntunan sebuah perusahaan dalam menjalankan roda usahanya. Etika bisnis ini bersifat sangat penting untuk diimplementasikan oleh perusahaan agar berjalan dengan fondasi yang kuat dan tetap berada pada nilai yang tinggi. Sedangkan definisi dari tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah bentuk dari kepedulian pada sebuah entitas di masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan itu berada. Untuk lingkungan sendiri bisa meliputi supplier, konsumen, karyawan, lingkungan kreditur, masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tanggung jawab sosial sudah menjadi bagian dari etika bisnis. Di sini kita akan membahas 3 konteks. Yang pertama yaitu case example, yang kedua problem analysis, yang ketiga resolution actions. Langsung kita masuk saja ke topik yang pertama yaitu case of business ethics and social responsibility. Berita mengenai etika dalam berbisnis memang selalu menjadi bahasan hangat. Sayangnya, para pebisnis masih suka melanggar aspek moral yang satu ini. Padahal pemerintah telah mencanangkan regulasi standar. Di sini kami akan membahas tentang PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek Hit. Namun, belakangan ini diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah, tetapi sangat efektif. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran dengan alasan karena mengandung zat aktif proposure dan diklorfos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk Hit ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Amanda tadi. Yang kedua, kita akan membahas tentang analisis problem. Dalam berbisnis, memang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah nomor 1. Dalam studi kasus produk Hit ini, kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal sehingga harus menarik penjualan. Who is wrong? Dalam setiap perusahaan modern, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tersebut. Apalagi ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama-sama. Walaupun demikian adanya, pihak karyawan tidak dapat disalahkan karena sebuah birokrasi besar mereka yang memiliki faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan. How did it happen? Bagaimana hal itu terjadi? Perusahaan pada hakikatnya tersusun atas birokrasi atau sistem yang runut dan sistematis sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Jadi, sudah pasti
Bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama. Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa mereka kurang paham terkait zat kimia. Di sini saya akan melanjutkan analisis problem yang ketiga, yaitu ethical violation. Etika dalam berbisnis adalah standar formal dan normal, hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut bagaimana cara menerapkannya pada organisasinya. Faktanya, PT Magasari Makmur telah gagal mengaplikasikan moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi yang minimal. Bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Meskipun pada akhirnya sudah meminta maaf, akan tetapi seharusnya mereka bisa berpikir lebih cerdas mengenai efek jangka panjang. Yang keempat yaitu writing offense. Pada dasarnya perusahaan tersebut melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam Undang-Undang Dasar. Berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama, pasal 4 tentang hak konsumen. Yang kedua, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Yang ketiga, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku. Yang keempat, pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakan yang keliru. Dari beberapa contoh pelanggaran etika bisnis, PT Magasari Makmur tersebut sudah cukup membuat merosot, apalagi dari segi kepercayaan konsumen. Resolution action. Pihak produsen PT Magasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk hit yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk hit aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. Hit aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk hit aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekadar meminta maaf, tetapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Setelah itu, mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi lagi. Namun, produk kali ini harus dipastikan sesuai dengan regulasi. Hit aerosol yang baru oleh produsen diciptakan menggunakan formula yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya seperti pada pelanggaran sebelumnya. Bahkan, setiap zat yang akan mereka campurkan telah melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada tanggal 22 September 2006, produk hit aerosol yang baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya secara resmi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, konsumen harus selektif untuk memilih produk apa saja yang akan dikonsumsi. Karena saat ini kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin menurun. Masyarakat lebih cenderung memilih jenis produk yang lebih murah dibandingkan produk yang lebih berkualitas. Maka dari itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintah tidak akan tahu produk apa yang membahayakan apabila masyarakat tidak mengadukannya kepada pemerintah. Bagi perusahaan sangat dianjurkan dalam beretika berbisnis karena pada kasus ini triple bottom line yang sangat berpengaruh yaitu people, di mana kesehatan dan keamanan masyarakat sangat berdampak. And yes, that is the result of our group presentation. If you have any question related to this presentation, you can ask them during the discussion sessions. We apologize if there are mistakes and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.